Budak Bayangan bab 86. Proses berpikir Sunni sangat sederhana. Sejujurnya, dalam keadaannya saat ini, ide-ide kompleks yang bertentangan dengan indoktrinasi Sultri hampir tidak mungkin dipertahankan. Dia sudah pada batasnya hanya mencoba mengingat apa yang terjadi di sarang raksasa. Dalam perjalanan turun, Sunni harus menggigit dirinya sendiri beberapa kali, meninggalkan bekas darah di tangannya. Rasa sakit yang tajam menjernihkan pikirannya untuk beberapa saat dan memberinya kelegaan sementara dari tarikan kelupaan yang terus-menerus. Secara kebetulan, dia sudah menyadari efek blood wave yang diberikan padanya. Gigitannya hanya mengeluarkan darah sebentar, dengan cepat berubah menjadi koreng. Kecepatan pembekuan darahnya jelas ditingkatkan. Dia juga merasa lebih energi, daya tahannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu masuk akal. Tubuh manusia adalah sistem di mana setiap bagian mempengaruhi yang lain. Peningkatan menyeluruh dari salah satu bagian ini, terutama yang sama pentingnya dengan darah, harus mengarah pada reaksi berantai dari peningkatan yang lebih rendah di seluruh sistem. Tampaknya dia sangat meremehkan pentingnya atribut barunya. Fokus, bodoh, tidak ada garis singgung. Sambil menggertakkan giginya, Sunni berkonsentrasi pada tugasnya. Dia ingin menggunakan kemampuan aspek Casey untuk mempelajari kebenaran dari atribut tersembunyi. Pandangannya berbeda dengan pandangannya. Sunni hanya bisa melihat informasi yang diberikan oleh rune karena itu adalah fungsi default mantra. Dia hanya mengakses informasi itu dengan pikirannya. Namun, pandangan Casey datang dari aspeknya. Jadi, bahkan jika pikiran mereka dikompromikan, itu seharusnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk melihat atribut orang lain. Dia juga memiliki kedekatan yang tinggi dengan wahyu dan takdir. Jadi, ada kemungkinan besar Casey akan berhasil di tempat dia gagal. Akhirnya mencapai tanah, Sunni membangunkan gadis buta itu dan, setelah percakapan singkat, menyebutkan atribut. Kemudian, dia dengan hati-hati bertanya, "Bisakah kamu melihat milikku?" Casey tampak bingung dengan pertanyaan ini. "Tidak bisakah kamu melakukannya sendiri?" Cerah tersenyum. "Aku bisa, tapi kupikir kau akan terkejut saat melihatnya." Gadis buta itu ragu-ragu, lalu mengangkat bahu. "Baiklah, tapi jika ternyata kamu membangunkanku tanpa alasan, aku akan sangat kesal." "Itu tidak baik darimu." Dia berbalik menghadapnya dan membeku sejenak, seolah menatap matanya. "Ditakdirkan, anak bayangan, percikan keilahian." "Tunggu, bukankah itu tanda keilahian?" Aku pasti salah ingat." Berhenti sejenak, Casey dengan malu-malu menutup mulutnya dengan tangan kecilnya dan menguap. Ingatanku tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Terlalu banyak istirahat, kurasa." "Di mana aku?" "Oh ya, blood wave. Dari mana asalnya?" Sunni memaksakan tawa. "Benda ini, dari sebutir telur." "Omong-omong, apakah ada yang lain?" Casey berkedip beberapa kali. "Sebuah telur. Nah, kalau begitu, biasanya, penampilan atribut baru bukanlah sesuatu yang akan diabaikan. Tetapi dalam keadaannya saat ini, rentang perhatian Casey sangat berkurang, dan kapasitas mentalnya menjadi kabur. Dia hanya mengerutkan kening sesaat, lalu melupakan semua perbedaan itu. Sementara itu, jantung Sunni berdegup kencang seperti akan meledak. Dengan senyum palsu yang membeku di wajahnya, dia menunggu kata-kata selanjutnya dari gadis buta itu. Mereka akan memutuskan apakah dia akan bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Dan, oleh karena itu, temukan cara untuk bangkit dari dasar itu. Dengan senyum linglung,
Casey berkata, ibuku membuat telur terbaik. Apa yang kita bicarakan? Benar, atributmu. Yang terakhir terpesona. Tunggu, di mana ini? Mengetahui bahwa waktunya sangat sedikit, Sunny buru-buru bertanya, deskripsi. Apa isi deskripsinya? Sedikit ketegangan menyesap suaranya. Terkejut dengan intensitas ini, Casey tidak menanyakan pertanyaan yang sama lagi dan hanya berkata, kamu telah terpesona oleh iblis kuno, pohon pemakan jiwa, dan diubah menjadi budaknya. Setelah prosesnya selesai, tidak akan ada jalan keluar. Begitu Sunny mendengar kata-kata ini, seolah-olah rantai berat lepas dari pikirannya. Tiba-tiba, ingatannya kembali dalam longsoran salju, membuatnya terhuyung-huyung. Matanya terbuka lebar. Baru sekarang setelah ingatannya benar-benar pulih, Sunny menyadari sejauh mana kondisi mentalnya telah berubah, seberapa banyak dari dirinya yang sebenarnya telah hilang. Seberapa dekat dia menjadi benar-benar dilenyapkan tanpa mengetahui bahwa monster yang mengerikan perlahan-lahan melahapnya. Pikiran, perasaan teror yang ekstrim memenuhi hatinya. Untuk beberapa saat, Sunny kehilangan kemampuan berbicara, berkeringat dingin dan gemetar. Tenanglah. Tenang. Itu tidak terjadi, Anda menghentikannya. Kamu kembali, dia tidak memakanmu. Perlahan, dia bisa menguasai perasaannya dan mencapai semacam ketenangan. Dia datang sangat dekat ke tepi, tetapi tidak mengambil langkah terakhir. Dia masih sendiri. Itu belum berakhir. Mereka masih punya kesempatan. Melihat Casey, Sunny perlahan menghembuskan napas dan berkata, terima kasih. Gadis buta itu tersenyum dan mengangkat alisnya. Untuk apa? Dia sudah lupa semua tentang percakapan mereka. Sunny bebas dari terpesona oleh Soul Devourer, sedangkan Casey tidak. Ingatan, pikiran, dan pemikirannya masih terganggu. Menjadi lebih buruk saat mereka berbicara. Senyum menyakitkan muncul di wajah Sunny. Berjuang untuk menjaga nadanya tetap ringan dan ceria, dia berkata, karena baru saja membantuku. Maaf membangunkanmu sepagi ini. Tidurlah lagi. Aku akan mengambilnya dari sini. Casey ragu-ragu selama beberapa saat, lalu teralihkan dan lupa bahwa dia ada di sana. Menguap, gadis buta itu berbaring dan menutupi dirinya dengan jubahnya. Segera, dia tertidur lagi, bahagia dan sangat tidak tahu fakta bahwa hari-harinya telah dihitung. Sunny mengawasinya sebentar, ekspresi muram di wajahnya. Akhirnya, dia berbalik dan pergi, sambil berpikir, langkahi dulu mayatku. Budak Bayangan bab 87. Nevis masih berada di tepi barat pulau, memandangi perairan hitam yang surut. Sepertinya dia hampir tidak bergerak sejak terakhir kali Sunny melihatnya. Memandangnya dengan mata jernih, bebas dari efek terpesona yang paling melemahkan, dia dapat memperhatikan hal-hal yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Rambut Nev memang lebih panjang. Kembali ke akademi, itu pendek dan biasanya dibelah ke samping. Sekarang untaian perak sudah cukup panjang untuk menutupi telinganya, menggantung berantakan tanpa kilau biasanya. Wajah Changing Star tampak jauh lebih kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan ekspresi suram dan kusam. Keyakinan dan energinya yang biasa hilang, digantikan oleh keheningan yang melelahkan. Dia tampak seolah-olah ada penyakit tak dikenal yang memakannya dari dalam, perlahan-lahan mengubah gadis yang dulu bersinar menjadi bayangan pucat dari dirinya yang dulu. Sunny curiga dia tahu penyakit apa itu. Dia telah mengetahui sejak lama bahwa Nevis memiliki tujuan misterius, dan bahwa tekadnya untuk mencapai tujuan itu sangat menakutkan. Keinginannya yang membara itu, tampaknya, cukup kuat untuk menahan bahkan pesona dari Soul Devourer. Namun,
Sementara perasaan itu tetap ada, ingatan yang sebenarnya hilang. Karena itu, Nevis dibiarkan sangat merindukan sesuatu yang tidak dia ketahui, tanpa cara untuk memahami sifat emosinya atau memuaskannya. Konflik batin ini adalah alasan dari keadaannya yang mengerikan. Mendekati, Sunny duduk dan menatap Nev, ingin melihat mata abu-abunya bersinar sekali lagi dengan tekad yang tak terpatahkan. "Hai, Nep." Dia menoleh ke arahnya, tidak mengatakan apa-apa. Sunny menggertakkan giginya, merasakan kemarahan gelap bermekaran di hatinya. "Pohon menjijikkan itu, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Mencoba untuk tetap tenang dan tidak melewatkan apapun, dia memberitahu Nevis semua yang telah dia ketahui. Dia bercerita tentang perjalanannya ke bagian atas pohon jiwa, sarang raksasa yang dia temukan, bibit burung pencuri keji dan bagaimana dia membunuhnya, memori aneh tanpa pangkat dan jenis. Atribut baru yang dia terima dan yang tersembunyi yang tidak sengaja dia temukan. Akhirnya, Sunny bercerita tentang sifat atribut itu, sifat sebenarnya dari pemakan jiwa, sudah berapa lama mereka berada di pulau itu, dan apa yang telah mereka lupakan. Ketika dia selesai, ekspresi Changing Star tidak berubah sedikit pun. Memalingkan muka, dia hanya berkata, "Jadi begitu." Sunny berkedip. Aku mengerti. Hanya itu yang ingin kau katakan?" Dia meliriknya dan tersenyum gelap. "Apa yang kamu ingin aku katakan?" Dia menganga padanya dan mengepalkan tinjunya. "Wow, mengerikan sekali. Kerja bagus, Sunny. Setidaknya katakan sesuatu. Apakah begitu sulit bersikap seperti manusia?" Dia berbalik, tidak menjawab. Sunny menatapnya selama beberapa detik, lalu berkata dengan suara lelah dan putus asa, "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Katakan padaku apa yang harus dilakukan, Nev. Bagaimana cara mengeluarkan kita dari ini?" Dia terdiam beberapa saat. Sunny hampir berasumsi bahwa Changing Star telah melupakan semua yang dia katakan padanya, tetapi kemudian dia melihat percikan cahaya putih menari-nari di kedalaman matanya. Nevis telah mengaktifkan kemampuan aspeknya, menggunakan rasa sakit untuk tetap sadar selama mungkin. Akhirnya, dia melihat ke laut gelap yang surut dan berkata, "Kita perlu membuat perahu." Sunny berkedip. "Apa?" Changing Star menghela nafas dan memalingkan wajahnya untuk menatapnya. "Kami sudah berada di sini, di pulau ini, selama berminggu-minggu. Pikiran kami perlahan-lahan dihapus oleh pohon jiwa, mengubah kami menjadi budaknya. Selamanya. Namun, prosesnya belum selesai." Dia mengangguk, mendengarkan. "Pikiran apa yang dimasukkan pohon jiwa ke dalam kepala kita? Bahwa ia baik hati dan hebat. Bahwa buahnya diinginkan. Dan bahwa kita tidak boleh meninggalkan pulau itu, tinggal sedekat mungkin dengannya. Dua perintah pertama sangat masuk akal. Namun, yang ketiga tidak sesederhana itu." Nevis menunjuk ke hamparan luas air hitam. Dari perintah ketiga itu, kita dapat menyimpulkan bahwa efek pesona pohon jiwa melemah dengan jangkauan. Dan jika kita menempatkan jarak yang cukup antara kita dan pohon itu akan rusak. Wajah Sunny menjadi cerah saat dia memahami logika Nev. Jadi ada jalan, mereka hanya harus meninggalkan Ashen Barrow dan melarikan diri, tidak menoleh ke belakang sampai merek Soldeverer hilang dari jiwa mereka. Namun, tapi kenapa perahu? Kenapa tidak lari saja? Changing Star menundukkan kepalanya dan berkata pelan, "Kita tidak akan pernah sampai ke kastil dengan berjalan kaki. Kita hanya akan mati. Sebelumnya aku terlalu sombong untuk berpikir. Yah, tidak masalah sekarang. Akan memakan waktu berbulan-bulan untuk mengitari kawah melalui labirin,
terutama sekarang karena kita tidak memiliki ego. Dan setiap hari yang kita habiskan, ada hari lain yang berisiko menghadapi sesuatu yang akan membunuh kita bahkan tanpa berkeringat. Dia mendesah. Kami sudah beruntung untuk bertahan hidup selama kami melakukannya. Tetapi pada akhirnya, tidak peduli seberapa banyak kami berjuang dan bertahan, kami masih menemukan pohon jiwa. Ini seharusnya menjadi tujuan kami. Apakah Anda tahu betapa mustahilnya itu? Kita bahkan mendapat kesempatan untuk melakukan percakapan ini? Sunni dengan ragu menggelengkan kepalanya. Pertama, kami harus memiliki oracle dalam kelompok kami untuk melihat masa depan. Kemudian, Casey harus merumuskan dan melaksanakan rencana cerdik dalam waktu singkat agar ingatannya tetap utuh. Rencana itu didasarkan pada fakta bahwa ada seseorang dengan baju besi tingkat kelima yang terbangun di grup kami, yang terpesona dengan sifat perlindungan pikiran yang sangat langka, tidak kurang. Terbangun dengan afinitas wahyu hanya sedikit dan jarang. Orang yang tidur dengan ingatan yang setara dengan kain kafan dalang bahkan lebih jarang. Orang itu kemudian harus menemukan dan membunuh iblis besar. Yang lebih hebat lagi, dia harus menerima memori silsilah yang sebenarnya darinya. Apakah saya perlu menjelaskan betapa tidak masuk akalnya kombinasi peristiwa ini? Sunni perlahan menggelengkan kepalanya. Nevis menutup matanya. Maksud saya adalah, jika kita pergi ke labirin, kita pasti akan bertemu dengan pohon jiwa berikutnya. Dan bahkan jika kita secara ajaib berhasil selamat dari pertemuan itu, akan ada pertemuan berikutnya, dan selanjutnya. Cepat atau lambat, kita akan mati. Dia melihat ke barat, di mana sisa-sisa terakhir dari laut gelap menghilang di balik cakrawala. Tapi jika kita membangun perahu dan menggunakan tongkat Casey untuk mengisi layar dengan angin, mungkin kita akan dimakan oleh penghuni kedalaman, atau mungkin mereka tidak akan memperhatikan kita sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah pertaruhan. Entah kita mati, yang sama dengan kembali ke labirin, atau tidak. Jika kita selamat, kita akan dapat menempuh jarak 100, bahkan mungkin 200 km dalam satu malam. Jarak yang lebih jauh dari yang telah kita tempuh sejauh ini. Sunni membeku, terpana dengan angka itu. Dalam semua minggu sebelum pertempuran mereka dengan iblis Karapas, mereka telah melakukan perjalanan tidak lebih dari 100, mungkin 150 km dari patung ksatria raksasa itu. Itu jumlah yang cukup banyak, terutama karena betapa sulitnya setiap langkah melalui labirin merah itu. Melakukan perjalanan sebanyak mungkin, bahkan lebih dalam satu hari. Itu akan sangat luar biasa. Tetapi, berlayar di laut yang gelap, tiba-tiba, dia merasa sangat dingin dan kecil. Kami tidak akan menyalakan api, mengandalkan matamu untuk membimbing kami ke barat. Kami berharap baju zirah Casey akan melindungi kami. Mungkin itu sudah cukup. Sunni melirik Nev dan bertanya, apa yang spesial dari armor Casey? Dia ragu-ragu sejenak, lalu menjawab tanpa memandangnya, ini adalah memori yang terbangun tingkat 6. Salah satu sifatnya adalah membuat pemakainya cenderung tidak menarik perhatian musuh. Sementara Sunni sedang mencerna informasi ini, Nevis tiba-tiba gemetar. Menutup matanya, dia berkata dengan gigi terkatup, aku berada di batasku. Pikiranku memudar. Jika kamu masih memiliki pertanyaan, lebih baik, tanyakan dengan cepat. Dia berkedip, kaget. Kemudian, mengetahui bahwa tidak banyak waktu tersisa, Sunni menanyakan hal pertama yang terlintas di benaknya, apakah kamu bahkan tahu cara membuat perahu? Changing Star hanya mengangguk. Memberitahu dia bahwa dia melakukannya.
Ekspresinya perlahan berubah hilang dan kusam lagi. Berpacu dengan waktu, Sunny dengan panik memikirkan pertanyaan lain. Bagaimana cara meyakinkanmu untuk meninggalkan pulau begitu ingatanmu hilang? Nevis memandangnya, berjuang untuk mempertahankan kejernihan terakhir. Untuk sesaat, matanya menjadi jernih kembali. Api putih menyala di kedalamannya, menerangi wajahnya yang pucat dan cantik. Aster, Song, Vale, ucapkan kata-kata itu padaku, dan aku akan mendengarkan. Mulai kehilangan cengkeraman pikirannya, dia berbalik dan menambahkan setelah jeda singkat, suaranya stabil dan bahkan, jika terjadi sesuatu, bawa Casey dan kabur. Jangan, jangan. Kemudian, cahaya di matanya perlahan meredup, dan segera, Changing Star menatap ke barat sekali lagi, semua ingatan tentang percakapan mereka hilang dari benaknya. Sunny duduk di sisinya selama beberapa waktu, menunggu. Setelah beberapa saat, dia bergeser sedikit dan berkata, "Hai, Nep." Dia menoleh padanya, wajahnya suram dan penuh kebingungan. "Sunny, oh. Kapan kamu sampai di sini?" "Belum lama berselang." Kemudian, dia tersenyum dan berkata dengan nada riang, "Hei. Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Apakah kamu tahu cara membuat perahu?" Nevis sangat terkejut dengan pertanyaannya, namun akhirnya setuju untuk membantunya. Sunny tidak memberitahunya mengapa sebenarnya dia ingin membuat perahu, menghindari pertanyaan dengan kemahiran terlatih. Cacatnya tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi dengan keadaan Nev saat ini, membujuknya tidak terlalu sulit. Memanipulasinya terasa sedikit aneh, tetapi menjelaskan semuanya sekali lagi akan memakan banyak waktu. Belum lagi dia tidak yakin itu akan berhasil lagi. Dan tidak banyak waktu tersisa. Setiap jam, kondisi mereka semakin memburuk. Bahkan Sunny kesulitan mempertahankan kejernihannya. Setiap kali dia merasa pikirannya mulai tergelincir, dia harus menyakiti dirinya sendiri untuk mendapatkan penangguhan hukuman beberapa saat. Meski begitu, pikirannya lambat dan rapuh. Menjaga mereka tetap bersama sangat merugikan dirinya. Mereka harus melarikan diri dari pulau itu secepat mungkin. Sunny bertekad untuk siap pada saat laut yang gelap kembali. Berpaling dari Nevis untuk tidak membiarkannya melihat ekspresi kesakitan di wajahnya, Sunny menggigit tangannya sekali lagi. Merasakan rasa pahit darah di lidahnya, dia membiarkan gelombang rasa sakit menjernihkan pikirannya dan mengerjapkan mata, geli melihat ironi situasinya. Dia menggerogoti dirinya sendiri untuk mencegah dirinya dimakan. Kontradiksi yang lucu. Menyembunyikan tangannya yang berdarah di belakang punggungnya, Sunny menoleh ke Nev dan bertanya, "Jadi, bagaimana kita akan membuat kapalnya?" Dia memikirkannya selama beberapa waktu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Kita harus menggunakan bahan yang ada. Untuk lambung kapal, kita harus menggunakan karapas iblis yang mati. Kita bisa melepaskan beberapa pelat baja dengan bentuk yang sesuai dan mengikatnya bersama dengan tali emas." Sunny mengangkat alisnya, armor Karapace Demon? Itu terbuat dari baja aneh. Bisakah baja mengapung? Nevis memandangnya dengan celaan. Apapun bisa mengapung, Sunny. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu memindahkan lebih banyak air daripada berat benda terapung. Begitulah cara kerja perahu. Dia berkedip. Oke. Soal layar, kurasa kita bisa meminta Casey untuk meminjamkan jubahnya. Bagaimana menurutmu? Changing Star memberinya tatapan aneh. Maksudku, ya, aku masih tidak mengerti apa yang membuatmu begitu bersemangat tentang pembuatan kapal. Tapi aku yakin dia akan bersedia membantumu dengan proyek gairah ini. Cerah tersenyum.
Bagus. Ayo kita bunuh iblis itu, kalau begitu. Kalimat aneh untuk diucapkan dengan senyuman, tapi bukan kalimat teraneh yang harus dia katakan untuk meyakinkan Neve untuk membantunya. Beberapa menit kemudian, mereka mencapai bangkai raksasa di Mencarapace. Itu menjulang di atas mereka seperti bukit kecil dari logam yang dipoles. Setelah hari pertama ketika burung keji bersayap yang aneh itu telah mengelilingi pulau selama beberapa jam, tidak pernah berani mendekat. Tidak ada lagi yang muncul untuk mengklaim daging makhluk yang menakutkan itu. Akibatnya, bangkai itu sebagian besar masih utuh. Anehnya, mayat iblis itu belum mulai membusuk. Hanya logam karapasnya yang perlahan-lahan rusak, kehilangan kilau dan kilaunya, kemudian menjadi semakin tidak tahan lama. Saat ini, permukaannya telah dirusak oleh bercak karat yang besar. Nevis naik ke atas bangkai dan berjalan dari satu sisi ke sisi lain, melihat ke bawah kakinya. Kemudian, dia menunjuk ke beberapa titik, pelat melengkung ini akan sempurna jika kita bisa menyatukannya dengan cukup erat. Masing-masing cukup panjang untuk membentuk keseluruhan lambung, menyisakan ruang yang cukup untuk kita bertiga duduk berdampingan. Sunny tidak memiliki pengetahuan tentang pembuatan kapal, jadi dia memutuskan untuk mempercayai penilaiannya. Melihat ke atas dari tanah, dia bertanya, "Bagaimana dengan tiang?" Changing Star merengut. "Itu harus kupikirkan." Cerah tersenyum. "Baiklah. Sementara kamu berpikir, aku akan menjemput Casey untuk menemanimu." Budak Bayangan bab 89. Sunny memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum matahari terbenam. Bagian-bagian rencana berputar di kepalanya, membuatnya sakit. Dia harus terus-menerus tetap fokus, memaksakan keinginannya hingga batasnya, hanya untuk menjaga dirinya agar tidak melupakan segalanya. Ketika itu tidak cukup, dia harus menggunakan rasa sakit untuk meningkatkan konsentrasinya. Tangan dan lengannya dipenuhi bekas gigitan yang mengerikan. Tanpa blood wave, Sunny mungkin sudah pingsan karena kehilangan darah. Tetap saja, dengan wajah pucatnya yang berubah menjadi lebih putih karena kelelahan dan cahaya demam yang membakar di matanya, dia pasti terlihat seperti zombie. Untungnya, Casey tidak bisa melihatnya. Tidak perlu banyak waktu untuk meyakinkan dia untuk bergabung dengan usaha aneh mereka. Kondisi gadis buta itu jauh lebih buruk daripada kondisinya atau Neve. Dia sepertinya hampir tidak bisa bertahan, pikirannya lambat dan lemah lembut. Hati Sunny dicekam rasa khawatir. Mengapa dia jauh lebih terpengaruh daripada kita? Apakah karena kita memiliki nama asli, tetapi dia tidak? Lagi pula, nama adalah jangkar perasaan diri seseorang. Mungkinkah nama asli memiliki peran yang sama, hanya dalam hal yang berkaitan dengan mantra? Dia tidak tahu. Sunny membimbing Casey ke bangkai di Mencarapace. Nevis sudah sibuk menanggalkan pelat baja dari punggungnya. Pedang peraknya tampaknya mampu menembus logam yang rusak, membuat tugas itu tidak sesulit yang dia takutkan. Dengan lembut mendudukkan gadis buta itu di tempat di mana Neve bisa melihatnya, dia naik ke atas iblis yang mati dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan Changing Star. Dia menatapnya dengan cemberut, "Apakah kamu tidak akan membantu? Bagaimanapun, ini adalah idemu." Sunny mengangkat bahu. "Mungkin nanti. Lagi pula kau terlihat menikmati dirimu sendiri." Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa ini proyek kecil yang menyenangkan untuk mengusir kebosanan, kan? Dia berkedip beberapa kali, lalu berkata, "Kukira." Sunny mengangguk beberapa kali, melihat ke bawah ke tempat di mana, dilucuti dari pelat baja, daging iblis itu ditelanjangi. Darah biru telah menggumpal, mengubahnya menjadi gelap dan sekeras batu. Namun, di sana-sini,
lapisan lemak putih tetap dalam kondisi bersih. Sebenarnya, aku punya proyek lain dalam pikiran. Nevis mengangkat alis. Ah, benarkah? Sunni mengeluarkan pedangnya dan melangkah mendekati celah di baju zirah makhluk itu. Ya, aku ingin membuat lilin. Mengucapkan kata-kata itu, dia mulai memotong, memisahkan lemak dari jaringan otot yang mengeras. Nev berkedip beberapa kali dan kemudian menatap Casey. Hei, Chas. Apa Sunni sudah gila? Gadis buta itu bersemangat mendengar namanya. Aku tidak yakin. Kurasa dia hanya bosan. Sunni berkonsentrasi pada tugasnya, tidak memperhatikan mereka. Untuk sesaat, dia memikirkan ide untuk memotong dirinya sendiri dengan pisau tajam Midnight Shot, tapi kemudian menepisnya. Memotong kain kafan dalang akan sangat sulit, dan dia tidak bisa mengabaikan baju zirah di depan gadis-gadis itu. Ya, lebih tepatnya, dia tidak mau. Dengan sebongkah besar lemak iblis di tangannya, Sunni melompat turun dari bangkai dan mendarat di tumpukan daun-daun berguguran. Membuat lilin dari lemak hewani tidaklah sulit. Dia hanya membutuhkan api, air, dan waktu. Sumbu bisa dibuat dari serat rumput laut. Itu tidak akan cantik, tapi dia tidak peduli dengan estetika. Meninggalkan Nevis dan Casey, Sunni bergegas kembali ke perkemahan mereka. Matahari sudah tinggi di langit. Dia menghabiskan sisa hari itu dengan melakukan dua hal, mengawasi proses pembuatan lilin dan berlari mengelilingi pulau, mengumpulkan daun-daun yang berguguran sebanyak yang dia bisa. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat sekilas Nevis yang sedang bekerja di kapal, terkadang menginstruksikan Casey untuk membantunya melakukan tugas-tugas kasar. Dari apa yang bisa dilihatnya, perahu itu datang dengan baik. Changing Star tahu apa yang dia lakukan. Tentu saja, ini hanya mungkin karena dia meyakinkannya bahwa ini hanyalah sesuatu yang ingin dia lakukan untuk bersenang-senang. Gadis-gadis itu tahu bahwa Sunni berencana menggunakan perahu untuk melarikan diri dari Ashen Barrow. Efek pesona akan terus menghapus ingatan mereka tentang tugas itu. Sehingga tidak mungkin menyelesaikannya. Saat ini, Sunni adalah satu-satunya yang tahu tujuan sebenarnya dari kapal itu. Itu sebabnya dia terpaksa menanggung beban penuh korupsi pikiran Sultry sendirian. Dia merasa seolah-olah dia akan mati karena kelelahan. Kepalanya terasa seperti diisi dengan besi cair. Penglihatannya mulai kabur. Tapi, dengan keras kepala, Sunni menolak untuk menyerah. Tidak peduli betapa lelahnya dia, betapa dia ingin melepaskan dan meringankan penderitaan ini, kembali ke kebahagiaan tanpa mengetahui, dia tetap memikirkan satu tujuan, dan hanya satu tujuan. Melarikan diri dari cengkeraman Soul Devourer. Akhirnya, menjelang malam, perahu sudah siap. Tampak seperti mayat berjalan, Sunni perlahan mendekati bangkai iblis itu, yang sekarang sudah dibelah dan diiris. Seolah-olah seorang vivisektor gila telah mengunjungi pulau itu untuk melakukan otopsi pada raksasa itu dan lupa menjahit kembali makhluk malang itu. Nevis memandangnya dengan perhatian. Sunni, kau baik-baik saja. Sambil memberinya senyum miring, dia mengangkat bahu. Aku baik-baik saja. Relatif. Dia tidak merinci apa sebenarnya yang dia bandingkan dengan kondisinya saat ini. Memalingkan kepalanya, Sunni menatap perahu itu dengan perasaan puas. Itu bukan seperti yang dia bayangkan. Lambungnya terbuat dari pelat melengkung dari logam yang dipoles, dengan paku tajam yang menonjol ke segala arah. Piring-piring itu disatukan oleh tali emas yang diikatkan erat-erat di sekelilingnya.
Changing Star telah berhasil membuat celah di antara bagian-bagian lambung yang berbeda sangat tipis sehingga tidak ada air yang bisa masuk. Tiang itu terbuat dari tulang punggung dan tulang rusuk iblis, dengan jubah ajaib Casey digantung di atasnya untuk dijadikan layar. Bahkan ada dayung kemudi, yang dibuat dari ujung sabit raksasa. Dia mengira akan melihat rakit darurat, tetapi yang bertemu dengannya adalah kapal yang sebenarnya. Ya, itu terlihat kasar, tapi juga kuat, mengerikan, dan anehnya mengesankan. Berlayar di atas laut terkutuk dengan perahu yang terbuat dari tulang iblis. Terdengar seperti awal dari sebuah legenda, pikirnya, untuk sementara terpesona oleh penampakan kapal karapas yang mengerikan. Nevis memandangnya dengan sedikit kepuasan. Senang. Sekarang apa? Sunny mengumpulkan pikirannya. Sekarang. Segera setelah dia mencoba memikirkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, penghalang tak terlihat muncul di benaknya, menghalangi segala upaya untuk melanjutkan pemikiran itu. Sekarang kita. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Sunny tidak dapat mengingat dengan pasti apa yang ingin dia lakukan. Dengan cemberut, dia mengangkat tangannya dan menggigit telapak tangannya yang hancur, merasakan tetesan darah mengalir ke mulutnya. Tetapi bahkan rasa sakit itu tidak membantunya menghancurkan penghalang. Sunny tersenyum muram dan berlutut, meletakkan tangannya di tanah. Memanggil Midnight Sun, dia mengangkat tangannya yang lain dan menurunkan gagang pedang tanpa ragu-ragu. Saat tulang rapuh dari jari manisnya hancur karena serangan yang kuat, gelombang penderitaan menyapu pikirannya, melenyapkan penghalang adamantin. Sekarang kita keluar dari sini. Budak Bayangan bab 90. Nevis menatap Sunny, terkejut dengan tindakan tiba-tiba melukai dirinya sendiri. Mendesis dengan gigi terkatup, dia menyingkirkan Midnight Sun dan perlahan bangkit kembali. Ah, sial, itu benar-benar menyakitkan. Jarinya yang malang merah dan bengkak, berdenyut dengan rasa sakit yang tajam. Itu jelas rusak. Sunny sangat mengasihani diri sendiri sehingga dia ingin menangis. Kenapa aku sangat tidak beruntung? Pertama mimpi buruk di dalam sarang, sekarang ini. Kenapa tidak ada orang lain yang menderita, hanya aku? Dia dengan mudah memutuskan untuk melupakan bahwa Changing Star telah benar-benar menyiksa dirinya sendiri selama berminggu-minggu dan karena kebutaannya, Casey selalu dipenuhi memar. Mendengar suaranya yang sedih, gadis buta itu menoleh dan bertanya. Cerah, apa yang terjadi? Dia meringis dan mencoba tersenyum. Ah, ini, tidak ada yang serius, sungguh. Aku hanya, semacam menghancurkan tanganku sedikit. Nevis membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia buru-buru menyela apapun yang ingin dia katakan. Ngomong-ngomong, Nev, bisakah kamu membantuku menyeret mahakaryamu yang mengerikan ini ke tepi pulau? Pada titik ini, satu pertanyaan yang salah bisa membuat segalanya menjadi sangat rumit. Dia tidak ingin mengungkapkan tujuan sebenarnya dari tindakannya sampai saat terakhir. Dengan begitu, dia akan memiliki lebih banyak kelonggaran dalam cara menangani masalah. Jika ada yang muncul, Changing Star ragu-ragu. Beberapa detik kemudian, dia mengangkat bahu, menatapnya dengan cemberut khawatir. Kau yakin baik-baik saja, Sunny? Dia memaksakan senyum. Aku akan melakukannya jika kamu membantuku. Menyerah, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke bagian depan perahu. Sunny menoleh ke Casey. Kita berangkat, Cas. Tunggu di sini sebentar ya. Aku akan segera menjemputmu. Dia berlama-lama, seolah tidak mengerti kata-katanya, lalu menjawab dengan ekspresi tidak pasti. Baiklah.
Suni mengangkat tangannya yang sehat untuk mencengkeram bahunya, lalu ragu-ragu dan berbalik dengan pandangan gelap di matanya. Menahan rasa sakit, dia berjalan menuju perahu. Tunggu sebentar lagi, Casey. Ini akan segera berakhir, aku janji. Malam sudah menjelang. Suni dan Nevis menyeret perahu itu menyeberangi pulau, menariknya seperti lembu yang diikat ke gerobak. Pasir pucat bukanlah medan yang paling sulit, tetapi paku di lambung kapal aneh itu membuat tugas lebih sulit. Syukurlah, perahu itu lebih ringan dari kelihatannya. Suni tahu bahwa paduan karapas iblis itu sangat ringan dari pengalamannya dengan pecahan tengah malam, yang ditempa dari logam berkilau yang sama. Jika dia mempercayai deskripsi pedang itu, paduan ajaib ini berasal dari pecahan bintang jatuh. Apakah pertanda ini baik atau buruk, dia tidak tahu. Segera, mereka mendengar gemuruh-gemuruh di kejauhan. Itu datang dari arah kawah kolosal. Laut gelap terbangun. Sambil menggertakkan giginya, Suni meraih tali emas yang melingkari dadanya dan menariknya lebih keras. Ayo, lebih cepat. Matahari baru saja akan menyentuh cakrawala ketika mereka akhirnya mencapai tepi pulau. Jatuh berlutut, Suni melepaskan tali dan terengah-engah, dadanya naik dan turun dengan panik. Gelombang kelelahan yang luar biasa menenggelamkan indranya, membuatnya sulit untuk tetap terjaga. Belum. Kamu belum bisa melepaskan. Nevis terdiam, menatapnya dengan cemberut. Untuk sekali ini, Suni merasa senang karena sifatnya yang pendiam. Mengumpulkan kekuatannya, dia berdiri dan menatap langit yang semakin gelap. Waktu hampir habis. Beralih ke Nev, dia menegangkan tenggorokannya yang kering dan berkata dengan suara serak, "Aku akan menjelaskan semuanya begitu Casey ada di sini. Jangan pergi kemana-mana sampai aku membawanya, oke? Kumohon." Changing Star menatapnya selama beberapa detik, lalu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Aku akan menganggapnya sebagai ya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Mengutuk pelan, Suni berbalik dan bergegas pergi. Dia memiliki satu tugas terakhir yang harus diselesaikan sebelum kembali untuk Casey. Beberapa waktu kemudian, dia kembali ke tempat dia meninggalkan Casey. Gadis buta itu masih di sana, duduk agak jauh dari bangkai Carapace Demon dan dengan iseng menatap ke tanah. Mendengar suara langkah kakinya yang mendekat, dia tersenyum lemah. Cerah. Dia berjalan, lelah sampai ke tulang, dan berkata sambil berusaha menjaga nadanya tetap santai, "Ya. Ini aku." Casey teralihkan sejenak, lalu bertanya, "Apakah kamu punya buah? Aku lapar." Dia tersentak, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak. Dengar, kita perlu. Aku lapar. Apakah kamu punya buah?" Suni berhenti, menatap gadis buta itu dengan ekspresi sedih. Dia terdengar seperti boneka rusak, mengulangi kalimat yang sama berulang kali. Kondisinya tidak baik. Dia menjilat bibirnya. "Ikutlah denganku, dan rasa laparmu akan hilang." Ini adalah penyesatan terbaik yang bisa dia lakukan dalam batas-batas cacatnya. Namun, kali ini, ia gagal mencapai efek yang diinginkan. Casey tersenyum dan berkata, "Benarkah? Kamu akan membawaku ke buah-buahan?" Karena kelelahan dan efek pesona yang melemahkan, Suni teralihkan sejenak dan gagal mengendalikan cacat. Tanpa disadari, dia membuka mulutnya dan berkata, "Tidak." Casey cemberut dan menundukkan kepalanya, "Itu tidak baik, Suni. Kenapa kamu berbohong padaku?" Masih belum pulih dari kesalahannya, Suni melewatkan momen itu dan memperburuk keadaan, mengubah kesalahan kecil menjadi masalah nyata. "Karena aku ingin membawamu pergi dari pulau terkutuk ini."
Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Sunny membeku dan membuka matanya lebar-lebar, menolak untuk percaya bahwa dia baru saja mengacau seburuk itu. Namun, kerusakan sudah terjadi. Casey menoleh padanya dengan cemberut yang dalam. Bawa aku pergi, tapi aku tidak ingin pergi. Mengapa aku harus meninggalkan pohon jiwa? Sunny diam-diam mengutuk dan berteriak. Mengabaikan segala upaya untuk mengendalikan dirinya, karena benda itu jahat. Benar-benar mimpi buruk. Ayo pergi. Meraih tangannya, dia mencoba menarik gadis lembut itu pergi, tetapi dia melawan dengan kekuatan yang mengejutkan. Lepaskan aku, brengsek. Casey berhasil melepaskan tangannya dari cengkeramannya dan tersentak ke belakang, menatap Sunny dengan marah. Ku bilang aku tidak mau pergi. Kau bertingkah aneh, Sunny. Tolong berhenti. Sunny membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya... Pulau ini adalah rumah kita. Sangat menyenangkan di sini, dengan kita bertiga bersama. Mengapa kamu ingin pergi? Dia bertahan, berjuang untuk melakukan apa yang dia tahu harus dilakukan. Akhirnya, Sunny mengertakkan gigi dan berkata, karena ini 5. Ingat, maafkan aku, Casey. Kemudian, dia menerjang ke depan dan dengan kasar meraih gadis buta itu, dengan mudah menekan perlawanannya. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Tolong. Naf. Melemparkannya ke bahunya, Sunny berbalik dan berlari menuju tepi pulau. Casey melawan dengan putus asa, menggunakan kepalan kecilnya untuk memukul punggungnya dengan hujan pukulan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak pernah mengambil bagian dalam pertempuran melawan makhluk mimpi buruk dari pantai yang terlupakan, dia masih jauh lebih kuat daripada orang normal. Semua pecahan jiwa yang dibagikan Changing Star dengannya memberi Casey kekuatan yang cukup untuk membuat Sunny merasakan setiap serangan. Itu tidak cukup untuk melukainya secara serius, tetapi lebih dari cukup untuk membuatnya sangat terluka. Maafkan aku benar-benar minta maaf, Casey. Merasa sangat terganggu, Sunny berusaha memblokir jeritan putus asa Casey dan bergegas ke perahu. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Saat secercah cahaya terakhir menghilang dari langit, dia akhirnya kembali ke tepi pulau. Perahu mengerikan itu diam-diam berdiri di atas pasir, hanya beberapa meter dari air hitam yang gelisah. Changing Star sedang beristirahat tepat di depannya, mengangkat kepalanya untuk melihat sumber keributan itu. Naf, tolong, Sunny sudah gila. Nevis perlahan bangkit, ekspresinya yang acuh tak acuh memancarkan rasa dingin. Dia sedikit mengulurkan satu tangan. Omong kosong. Tunggu, bukan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang perak itu muncul begitu saja, diarahkan ke tanah. Untuk saat ini, jelaskan dirimu. Suara Changing Star datar dan tenang, tapi Sunny bisa merasakan ancaman tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, dia melihatnya dalam cahaya baru. Atau, lebih tepatnya, dalam cahaya lama. Sebagai musuh potensial, gagasan menghadapi Nevis membuat bulu kuduknya merinding. Dia hampir melupakan perasaan yang dia rasakan saat kembali ke akademi, menyaksikannya mengepel lantai dengan sebagian besar sleeper dalam kelompok mereka. Dia lupa bahwa dia juga monster.